Ya, jutaan hewan ternak terkena penyakit mulut dan kuku. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian di hadapan anggota Dewan. Dampak dari wabah ini pun bisa merugikan dari sisi ekonomi. Mentan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Bagaimana langkah pemerintah menghadapi wabah PMK sapi? Apakah PMK ini berdampak pada stok daging sapi di Hari Raya Idul Adha? Ini akan dijawab langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam, Pak Menteri. Apa kabar? Sehat? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehat. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Kita mau membahas Pak soal bagaimana langkah pemerintah menghadapi ancaman wabah PMK sapi. Kemarin di DPR Bapak menyampaikan ada jutaan hewan ternak yang sudah terkena penyakit mulut dan kuku. Sejauh ini dari monitoring yang dilakukan Kementerian Pertanian, bagaimana sebenarnya sebaran dari wabah PMK ini terhadap hewan ternak yang ada di Indonesia, Pak Menteri? baik Reinhard, pemirsa sekalian, yang pertama tentu saja PMK ini kita termasuk salah satu negara yang sudah 30 tahun bebas penyakit mulut dan kuku yang ada. Dan kita dikagetkan dengan katakanlah sebelum Idul Fitri kemarin tiba-tiba muncul PMK itu. Tetapi saya ingin koreksi Bapak, bahwa yang terkena itu 16 provinsi, pada 82 kabupaten. Di kabupaten itu tidak secara keseluruhan, ada di tempat-tempat lain. Tapi populasi di 16 provinsi itu kurang lebih 13 juta ekor. Jadi yang terkena itu, yang terdata, tersuspek, kemudian hasil lab yang ada itu hanya di sekitar 20.723 ekor atau 0,38, tidak sampai setengah persen, atau di bawah 0,5%, 0,38. Kemudian angka kesembuhannya juga Reinhard kelihatannya menggembirakan, artinya kelihatan proses penyembuhannya juga berjalan cukup baik. Antara lain sudah sembuh itu tercatat 6.800 lebih. Kalau begitu ini memang membutuhkan penanganan yang kuat. Dan memang ada potong paksa, dan kemudian kematian, jumlah kematiannya juga 142 ekor yang mati itu ya sekitar 0,69 dari yang tersuspek itu. Oleh karena itu bukan 13 juta yang kena. 13 juta itu populasi dari 16 provinsi, harus kita hati-hati. Memang penyembuhannya bagus, kelihatannya sudah ada langkah-langkah yang makin baik secara berstruktur, bahkan secara fungsional antara pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten sudah berjalan, ditambah dengan koordinasi kelembagaan yang cukup apik di bawah, bahkan katakanlah krisis center, posko-posko kita sudah berjalan, dan kelihatannya trennya ya kita katakanlah secara perlahan menuju perbaikan. Tetapi ini tetapinya yang penting Reinhard. Tetapi kewaspadaan atau siaga 1 tetap diperlakukan, khususnya 2 kali 14 hari. 2 kali 14 hari itu untuk memang kita intens menyerang daerah merah. Daerah merah itu di 82 kabupaten. Di kabupaten itu terdiri dari kecamatan mana, desa mana, itu kita katakan daerah merah, daerah yang terclose, lockdown total. Artinya ada perlakuan yang secara maksimal untuk mengintervensinya. Ada agenda temporary atau agenda yang antara yang ada. Dengan agenda antara itu kita berharap memang penggunaan-penggunaan atau juga pencegahan-pencegahan harus kita lakukan atau meng-cleansing semua yang keluar dari daerah merah. Kemudian kita punya daerah hijau. Saya tampilkan slide-nya. Coba lihat daerah kita, masih banyak yang daerah hijau di Indonesia. Jadi yang terkena daerah merah itu ya cuman kurang lebih 82 kabupaten dan ada di 16 provinsi. Tetapi diantaranya ada daerah kuning. Daerah kuning itu terdata ada suspek seperti itu, uji kliniknya belum secara penuh menyatakan itu, tetapi kita sudah waspadai. Apa yang ingin saya katakan di sini, sepanjang semua protap dan protokol atau katakanlah SOP yang kita keluarkan, baik oleh Kementan
melalui posko provinsi atau krisis center provinsi yang dipimpin oleh gubernur, para bupati pada krisis center kabupaten atau posko kabupaten betul-betul melaksanakan SOP yang ada, maka tentu saja kita berharap minimal mengisolasi yang terkena pada daerah merah dan kemudian secara bertahap penyembuhannya kita bisa lakukan. Hampir semua daerah memperlihatkan kesembuhan yang cukup signifikan, Renhard. Oleh karena itu, tentu saja tidak boleh ada kepanikan. Itu yang paling penting. Karena ini sudah dalam pengendalian dan penanganan kita bersama. Tentu di sini tidak bisa hanya pemerintah, pedagang sapi juga harus ikut terlibat, dokter-dokter hewan dan semua perangkat-perangkat kesehatan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyegah penularannya. Karena yang paling berbahaya dari PMK ini, penularannya cepat. Melalui airborne maupun melalui kontak atau carrier. Saya kira itu, Rizal. Oke, baik. Jadi ada klasifikasi warna ya Pak, ada yang merah, hijau dan juga kuning. Apa yang terjadi Pak Mentan pada wilayah yang merah ini sampai kemudian terjadi penyebaran di sana untuk wabah PMK ini, dan selain kemudian melakukan isolasi atau karantina, apakah ada langkah yang lain untuk mencegah agar ini tidak semakin meluas? Karena tadi Bapak juga mengatakan ini penyebarannya cukup cepat. Yang paling pertama di daerah merah itu adalah lockdown, total, itu tuh. Dan kemudian dilakukan intervensi semua kekuatan untuk penyembuhan. Karena kita tidak melihat lagi dari apa yang data yang kita miliki dalam proses yang sudah berjalan kurang lebih 14 hari atau 10 hari lebih ini, kelihatannya memang intervensi obat-obatan yang ada saja, antara lain antibiotik, kemudian vitamin, analgesik misalnya seperti itu, yang terkena, yang tadinya lumpuh, yang tadinya melernya banyak, air liurnya banyak, kemudian suhu badannya, sekarang 2 kali intervensi sudah pulih gitu ya. Pulih tidak berarti sembuh karena virus masih ada di dalamnya. Oleh karena itu lockdown-nya masih tetap dilakukan di daerah merah. Di daerah merah itu semua protap-protap SOP atau kondisi darurat itu kita perlakukan. Ada di dalam slide yang ada. Ya, dan kemudian kita menjaga lalu lintasnya secara penuh. Oleh karena itu memang ada 4 langkah. Maksimalkan posko di tingkat kabupaten sampai di tingkat daerah merah. Kemudian ada kontrol lalu lintas yang keluar baik orang, barang, maupun apalagi ternak. Antar kandang pun tidak boleh terkontaminasi. Jadi ini memang harus dijaga dengan baik. Kemudian distribusi obat-obatan dan penggunaan obat-obatan harus diintervensi. Yang ketiga, kita memperbantukan tenaga-tenaga yang ada. Kalau kurang, kita bersama-sama perguruan tinggi, dan kewenangan-kewenangan ini kita sudah komit dengan para bupati, para gubernur untuk menggunakan sama dengan tenaga-tenaga inseminasi kita pakai untuk melakukan penyuntikan maksimal. Sehingga intervensi obat-obatan untuk penyembuhan, pemulihan, itu bisa dilakukan, dan kemudian kita menunggu hasil virus atau vaksin dari virus yang ditemukan oleh pusat veteriner farma yang ada di Surabaya. Karena serotype dari PMK ini sudah kita temukan. Ya, serotype O, tipenya juga sudah ada, dan lain-lain sebagainya. Dan ini berarti kita akan membuat vaksin sendiri. Selain itu, sebelum vaksin sendiri, vaksin darurat dari beberapa negara yang cocok, kita akan coba intervensi masuk secara terbatas. Kira-kira gitu, Renan. Oleh karena itu, daerah merah, semua daerah merah sekarang ini dalam kendali penuh. Yang bekerja maksimal di sana tentu gugus tugas yang ada, atau posko atau krisis center kabupaten. Kalau dia lintas kabupaten dalam provinsi, gugus tugas provinsi akan main maksimal, krisis center main ditambah oleh tentu sesuai perintah Bapak Presiden kepada kami semua, terutama Kapolri, untuk polisi ikut membantu, kejaksaan ikut membantu, agar pelaksanaan lalu lintas ini betul-betul terkendali dengan baik, kemudian di tingkat nasional atau antar provinsi sepenuhnya di bawah kendali gugus tugas atau krisis center nasional yang ada. Saya kira dengan pengetatan ini mudah-mudahan saja
secara bertahap kita bisa katakanlah melakukan kondisi-kondisi yang kita jamin bertahap bisa makin baik kondisinya. Seperti itu. Baik, jadi ada sejumlah skema ya Pak Menteri yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir penyebaran. Nah soal vaksin Pak, progresnya sudah sejauh mana vaksin yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan vaksin yang impor ini akan seperti apa nanti pengadaannya? Yang pertama serotype yang paling penting untuk mengetahui tipologi atau tipe dari katakanlah virus yang ada. Dari sanalah baru dilakukan pembuatan vaksin. Dan kita memiliki kemampuan, kita punya expert secara nasional yang bisa dilakukan. Tetapi ini membutuhkan waktu, Reinhard. Dia membutuhkan katakanlah 3-4 bulan untuk menemukan itu. Kemarin dengan DPR kami diminta untuk mempercepat itu. Dan 2 kali 24 jam, semua tenaga kita pusatkan di pusat farma kita atau pusat veteriner farmasi kita di Surabaya untuk bisa mempercepat ini. Menunggu itu tentu saja expert kita akan berangkat ke beberapa negara yang cocok. Mungkin serotype O sudah cocok, tapi tipenya berbeda. Dan itu tidak boleh terjadi, kita salah membeli di tempat itu. Tetapi ingat, pembelian kita sangat kecil, sangat terbatas. Karena yang kena cuma 20.000 lebih. Kita nggak sembarangan menyuntik kalau bukan hasil katakanlah vaksin yang kita buat sendiri. Karena takutnya nanti penularannya justru makin bisa lebih serius dari apa yang ada. Intinya, karena ini tidak membahayakan bagi manusia dan sudah dalam katakanlah kendali para bupati, para gubernur, kami dampingi sepenuhnya dengan sangat serius, maka tentu menghadapi Idul Adha, Idul Kurban besok, insya Allah semua hewan-hewan yang akan dibetul itu sudah terregistrasi dalam daerah-daerah yang kita tetapkan seperti itu. Kemudian kita berharap, ya katakanlah Idul Kurban kita tidak akan bersoal dengan hadirnya PMK. Kira-kira begitulah harapan dan doa kita sama-sama. Seperti itu, Richard. Ya, baik. Pak Menteri, kemarin juga sempat ramai ya ketika Anda di depan anggota DPR soal mempertanyakan soal bagaimana sebenarnya asal muasal wabah ini begitu yang kemudian termonitoring oleh Kementerian Pertanian. Sebetulnya dari hasil investigasi mungkin atau pengawasan dari Kementerian Pertanian, bagaimana awal mula atau kemunculan dari wabah PMK ini, Pak Menteri? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu ya Pak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, sekarang kita bicara soal asal muasal wabah yang kemarin juga sempat dibahas di DPR. Benarkah kemudian Pak sebenarnya ini memang berasal dari India? Sejauh ini investigasi atau pengecekan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian apakah belum menemukan bagaimana sebenarnya asal muasal wabah ini ada? Ya, sebenarnya konsentrasi kami adalah membuat agar PMK ini tidak berkembang dan proses penyembuhan lebih kita utamakan. Dan strategi utama kita menutup daerah hijau agar tidak terkontaminasi. Itu yang pertama. Jadi kami konsentrasi ke sana. Tracing terhadap dari mana sumbernya tetap berproses, tetap kita lakukan. Karena ini variabelnya banyak banget. Bisa dari mana-mana. Ingat, daerah yang bebas PMK itu cuma Indonesia dan Australia. Di sekitar kita berbagai kemungkinan bisa masuk. Oleh karena itu, serotype dari virus itu menjadi sangat penting untuk bagian dari tracing kemana kita harus mencari sumbernya. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa selain masuknya berbagai katakanlah hewan-hewan hidup atau daging menjadi carrier, jadi bisa saja itu dari sumber itu, walaupun karantina kita sangat-sangat ketat untuk itu. Tetapi pemasukan ilegal dari hewan hidup juga bisa terjadi. Bisa terjadi.
Artinya Kepulauan Indonesia yang 17.000 bisa menjadi sumber. Oleh karena itu kita harus hati-hati untuk menentukan seperti apa sebenarnya, karena terkait dengan vaksin yang kita butuhkan. Kemudian sisa makanan, transportasi internasional yang juga keluar masuk. Kalau orang mau kantongi virus, makanya bioteroris itu menjadi sangat berbahaya kalau kita tidak waspada. Nah, oleh karena itu saya ingin kita tidak bicara dulu dari mana sumbernya. Kita bicara bagaimana mendapatkan vaksin, kemudian menyembuhkan, dan kemudian kita harus bisa lihat dari sumber mana. Karena berbagai variabel, termasuk turis-turis yang masuk bisa saja membawa carry atau membawa virus. Nah, oleh karena itu saya kira Reinhard, untuk sementara ini konsentrasi kami lebih banyak menutup daerah hijau, mempersiapkan Idul Kurban, dan melakukan penyembuhan. Ingat, penyembuhan kita sangat maksimal. Sesuai laporan yang ada di lapangan, rata-rata yang setelah mendapatkan suntikan 2-3 kali, maka semua gejala klinis alhamdulillah agak membaik, sangat baik. Ya, kalau kita tidak mengklaim bahwa penyembuhan totally, tetap minimal untuk dipertahankan. Mereka hewan-hewannya sudah makannya sudah enak, kemudian kelebihan liurnya sudah bisa dikendalikan, tidak maksimal, tidak lagi sesak napas seperti itu, seperti aja menghadapi COVID. Saya kira kalau ini kita perlakukan lebih baik, dan banyak diantaranya yang menggunakan genius knowledge atau kearifan lokal. Ada dengan kunyit, ada dengan mangkudu, seperti itu. Beberapa hal itu yang ditambah-tambahkan untuk vitamin, menaikkan imun hewan kita, dan kelihatannya proses penyembuhannya cukup maksimal. Yang paling penting kita tidak abai. Yang paling penting Pak Bupati, para kadis peternakan, peternak, pedagang, itu betul-betul kita sama-sama waspada. Dan jangan ada yang memainkan ini untuk menjadi tata niaga. Karena kalau tidak, peternak kita diancam-ancam bahwa ada PMK, dibeli dengan harga murah, dan mereka harus terpaksa lepas itu. Apalagi Idul Kurban itu adalah peak season untuk ternak-ternak kita untuk bisa diperdagangkan lebih baik. Saya kira itu yang paling penting, Rehat. Bahwa kami intinya masih dalam prosesi tracing ini sambil melakukan pemeriksaan semuanya. Gitu. Lebih seperti itu. Jadi sekali lagi Anda yakin bahwa wabah PMK ini tidak akan mengganggu stok daging kurban di jelang Idul Adha, karena ini tentu ada kekhawatiran Pak dari masyarakat. Anda bisa menjamin itu, Pak Mentan? Sapi kita ada 18 juta lebih. Kerbau kita ada 1,2 juta. Kambing kita kurang lebih 19 juta. Domba kita 17 juta. Total dari hewan yang ada di seluruh Indonesia yang terdata saja itu 56 juta. Kemudian Idul Kurban menghabiskan kurang lebih 1,5, 1,6, selama ini kita persiapkan 1,7. Kita akan membuat semacam protokol daerah mana yang bisa menjadi kontribusi utama pada daerah-daerah yang minus atau defisit. Oleh karena itu mudah-mudahan saja ini semua bisa berjalan, kita berdoa sama-sama. Sekarang Dirjen Peternakan totally hadir bersama jajaran, bersama karantina, membantu semua provinsi dan kabupaten untuk melakukan checklist. Checklist itu apa-apa yang menjadi masalah dan kebutuhan, terutama pada 6 agenda aksi yang ada. Untuk 6 agenda itu, posko harus tetap jalan, 3 kali sehari terjadi komunikasi dengan Menteri Pertanian melalui Sekju Dirjen, hotline kita buka 24 jam untuk pelaporan oleh semua pihak, dan pertemuan secara reguler kepada pedagang dan peternak itu dibuka, bahkan konsultan terbuka melalui link, melalui digital kita lakukan untuk mengguidance tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu kita berharap memang Idul Kurban insya Allah mudah-mudahan ya seperti apa yang kita rencanakan, kita akan data 14 hari sebelum hari H itu semua yang mau dipotong sudah bisa terdata oleh jajaran-jajaran gugus tugas yang ada, terutama dinas yang provinsi bersama bupatinya, gubernur,
dan memfungsikan seluruh kekuatan Keswan atau pos-pos Keswan kita. Selain itu RPH akan diperketat, semua daging yang dipotong kita berharap ya stressing labnya benar-benar bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, baik. Kementan tidak bisa sendiri. Ya. Harus dibantu oleh semua pihak, termasuk pedagang, masyarakat sendiri, peternak harus katakanlah melakukan komunikasi yang intens dengan kita sehingga pencegahan bisa dilakukan. Saya ingin terima kasih para gubernur, turun tangan luar biasa, para bupati banyak yang sekarang ini sudah betul-betul di lapangan dan ini memberikan optimisme kita bahwa kebersamaan menjadi penting. Tidak kalah pentingnya kepolisian turun, Pak, Jaksa Agung turun bersama Kejati-Kejari di setiap daerah untuk memastikan semua ini kita berjalan bergandengan tangan menghadapi katakanlah wabah dan musibah ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Seperti itu, Renat. Ya, baik. Pak Mentan, jadi penegasan kembali ya, artinya bukan jutaan hewan yang sudah terinfeksi, bukan 13,8 juta, tapi berapa persisnya Pak jumlah yang terinfeksi ini agar clear di masyarakat juga, Pak Mentan? Oke, saya tayangkan aja nih. Jadi jumlah yang terkena 16 provinsi, tetapi cuma 82 kabupaten. Di kabupaten itu hanya daerah tertentu, ada yang merah, ada yang kuning. Selebihnya lebih banyak yang hijau. Oleh karena itu, yang populasinya ada 13 juta 16 itu yang harus dijaga benar, tetapi yang terkena atau sakit itu 20.723. Oke, 20.000. 20.723. Oke. Bukan juta, bukan ratus, 20.000. Yang sudah sembuh sekarang, katakanlah tidak ada gejala klinis sama sekali, itu sudah 6.896. Atau 33,29%. Kemudian memang ada kematian atau yang dipotong selama ini kurang lebih 14 hari sebelumnya dan sampai 14 hari 162 ekor. Ini dengan berbagai hal, tidak berarti kalau dia mati tidak bisa dimakan. Tetap bisa dikonsumsi dengan protokol kesehatan, pengawalan Kesban dan lab. Dan itu sudah dilakukan. Yang nggak boleh dimakan jeroannya, yang nggak boleh dimakan sekitar lidah dan kepalanya, kemudian kuku atau sedikit kulit yang ada di kuku sana. Nah, yang mati memang ini cuma 142, oleh karena itu dari 13 juta, 142 bukan kita nganggap kecil, tetapi tentu intervensi-intervensi berikutnya pada agenda recovery dan temporary, ini akan menjadi perhatian kita untuk kita tangani sama-sama. Kira-kira begitu, Renat? Dan ya, tentu berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ini terus-menerus menyebar. Karena ada potensi kerugian ya, Pak Mentan, yang kemudian bisa terjadi, terdampak kalau kemudian ini tidak segera diatasi? Kerugian kemudian... Ya tentu saja, karena per ekor sapi itu harganya juga mahal banget ya. Oleh karena itu kita harus atasi lah. Dan yang paling penting bagi Kementan itu sesuai perintah Bapak Presiden, lindungi peternak kita di saat-saat seperti ini. Ada negara, ada pemerintah menurut Pak Jokowi harus berada di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kita lihat penanganan para bupati, banyak bupati yang langsung melaporkan setiap hari seperti apa pengembangannya, dan yang tadinya memang was-was berlebihan, sedikit-sedikit mulai kita bisa katakan. Tetapi sekali lagi, semua ini hanya ditentukan dengan bagaimana membuat virus tidak berkembang atau tidak menular. Caranya adalah salah satunya lockdown, intervensi pada protokol dan SOP yang sudah ada. Kandang yang satu yang terkontaminasi harus ditutup pada kandang yang sebelahnya. Tidak boleh pindah-pindah. Itu pada daerah merah tentu. Kalau daerah kuning tentu kita bisa melihat bahwa disinfektan harus main totally dan lain-lain sebagainya. Kebersihan kandang harus dijaga dan lain-lain karena dia termasuk dalam radius-radius yang berbahaya di sekitar itu. Ya, sehingga airborne dari virus itu bisa juga kita katakan sampai pada daerah kuning itu
bisa kita tangani dengan baik. Baik. Itu. Baik, Pak Menteri, terakhir kemarin Anda mengatakan kepada masyarakat agar tetap tenang, Pak. Apa imbauan Anda kepada peternak mungkin yang sekarang tengah menghadapi wabah ini di sebagian wilayah, kepada masyarakat yang mungkin ada keraguan, ketakutan mengkonsumsi daging sapi? Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam menghadapi wabah PMK sapi ini, Pak Menteri? Semua referensi yang kami pakai dari pakar, dari perguruan tinggi, dari pengalaman berbagai negara mengatakan bahwa PMK itu bisa disembuhkan, pertama. Yang kedua, tidak menular, tidak berbahaya bagi manusia. Dan yang ketiga, ikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Dirjen Peternakan, oleh karantina, sehingga semua SOP bisa dilakukan. Lalu lintas harus pergerakan hewan betul-betul terikuti dengan baik, terutama pada daerah-daerah yang suspek. Kalau ini bisa dilakukan, kita yakin kita bisa mengendalikan ini. Oleh karena itu, menghadapi ini, terutama menghadapi Idul Kurban besok, peternak tidak perlu ragu, karena semua daerah yang ada ini sesuai pelaporan, terjaga dengan baik oleh kita. Oleh karena itu, tidak perlu buru-buru menjual hewannya, jaga saja sesuai SOP dan petunjuk puskeswan yang ada, dokter-dokter yang kita minta menangani daerah-daerah merah itu, insya Allah ini akan kita tangani secara bersama-sama. Dan tentu saja kita berharap tidak ada hal yang membuat peternak kita harus berkhawatir berlebihan, karena daging ya hewan dibutuhkan oleh masyarakat, gitu, dibutuhkan oleh tubuh kita semua, dan ini menjadi referensi kita yang kita pegang, dan insya Allah seperti itulah keyakinan kita bersama. Saya kira itu, Bapak. Baik, mudah-mudahan wabah PMK ini tidak semakin menyebar luas, Pak Menteri, dan semua upaya yang sudah dilakukan atau akan dilakukan ini bisa berhasil dan juga maksimal, sehingga wabah ini segera cepat tertangani, karena tentu ada dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat jika ini terus-menerus terjadi. Terima kasih banyak Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Terima kasih. Selamat malam Pak Menteri, sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Renat. Terima kasih.